Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan my channel Hilman Yudhistira. Oh ya guys, hari ini Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Ya, komunitas touring Purnajam Gadang kembali melakukan kegiatan touring bersama. Ya, karena namanya juga komunitas Purna Tugas nih guys, dan tentunya pesertanya adalah para lansia ya guys. Dan salah seorang diantaranya masih ada yang belum berstatus Purna Tugas. Ya, touring kali ini diikuti oleh 14 orang peserta dengan 13 motor yang terdiri dari berbagai jenis merek dan tipe. Dan tujuan adalah Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang akan menempuh jarak lebih kurang 310 km. Seperti biasa nih guys, perjalanan diawali dari posko kantor camat Manyangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi. Dan tepat pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, semua peserta mulai bergerak yang sebelumnya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Bapak Zulfa Akmal. Lepas dari posko, perjalanan diawali dari lampu merah Surogadang melalui jalan bypass ke arah utara Kota Bukit Tinggi yang melewati Gadut, Padang Hijau, dan terus ke Palupuh, Kabupaten Agam. Oh ya guys, salah satu kegiatan akhir pekan yang banyak digemari kebanyakan para pria untuk refreshing adalah touring atau berkendara motor jarak jauh yang dilakukan beramai-ramai. Kegiatan touring ini merupakan kegiatan yang keluar dari zona nyaman. Dengan kriteria perjalanan jarak jauh memang sangat menyenangkan guys. Karena akan selalu ada pengalaman menarik yang tak terlupakan jika kita mengikuti kegiatan touring ini. Oh ya guys, bagi para bikers nih, saat touring ada keasikan tersendiri yang bisa menyingkirkan rasa penat dan stres, yakni saat menunggangi sepeda motor sambil melihat dunia luar selama perjalanan. Ada sebuah penelitian tentang manfaat touring untuk orang dewasa yang pernah dilakukan oleh Ryuta Kawashima dari University of Tokyo, di mana dipublikasikan dalam bentuk jurnal dengan judul Riding a Motorcycle Affects Cognitive Functions of Healthy Adults. Studi itu melibatkan 50 orang guys, di mana menjadi dua kelompok antara yang rutin mengendarai sepeda motor dengan yang tidak. Jadi masing-masing diuji fungsi otaknya dan fungsi kognitifnya. Setelah 2 bulan riset tersebut dilakukan, ditemukanlah bahwa kelompok yang rutin menggunakan motor fungsi kognitifnya lebih baik. Selain itu, ketika diuji dengan menghafal sejumlah angka, mereka yang mengendarai motor memiliki hasil 50% lebih tinggi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa melakukan touring motor jarak jauh dapat membuat seseorang lebih bahagia dan tingkat stresnya menurun. Hal ini terjadi karena adrenalin ketika melakukan touring cenderung meningkat yang mendorong pembentukan endorfin dalam tubuh. Seperti kita ketahui nih, zat endorfin ini merupakan pemicu rasa senang. Selain itu, terpaan sinar matahari ketika melakukan touring bisa meningkatkan produksi vitamin D. Karena kita ketahui vitamin tersebut dapat membuat mood seseorang menjadi lebih baik. Kemudian bermotor juga bisa membakar kalori setara dengan melakukan jalan cepat, yaitu sekitar 200 hingga 300 kalori. Bahkan ketika berkendara dalam kecepatan menengah dan cepat, seperti ketika orang touring keluar kota, kalori yang terbakar bisa mencapai 600 kalori guys. Jadi selain kalori yang terbakar, tubuh juga akan dilatih melalui pembentukan otot. Karena badan harus tak henti mengendalikan dan menyeimbangkan stang motor. Ya, jadi usia lanjut bukan halangan guys untuk tetap beraktivitas seperti zaman masih muda. Mengikuti touring bisa bikin tubuh sehat dan stres menghilang. Jika dilakukan secara rutin dan dengan cara yang tepat, ancaman penyakit kritis pun bisa ditekan. Begini nih faktanya. Pertama, lutut dan paha jadi lebih kuat dan sehat. Ahli bedah ortopedi telah membuktikan jika pengendara sepeda motor lebih sedikit masalah lutut. Pasalnya, kebiasaan ini dapat memperkuat otot-otot penting yang digunakan untuk menahan tulang-tulang di lutut tetap pada tempatnya. Kedua, meningkatkan kesehatan mental. Selain mengoptimalkan fungsi otak, mengendarai sepeda motor terbukti berdampak positif bagi kesehatan mental. Suasana hati meningkat dan stres pun berkurang saat menyusuri jalanan. Setiap kali melaju dengan motor, Anda juga merasakan adrenalin maupun endorfin yang dilepas oleh tubuh. Hal ini berkaitan dengan daya tahan tubuh yang meningkat sebagai tameng dari penyakit yang menyerang.
Yang ketiga, meningkatkan kekuatan tubuh. Mungkin nggak menyangka jika kebiasaan melakukan perjalanan jarak jauh bisa meningkatkan kekuatan inti tubuh. Jaga diri tetap tegak saat mengendarai sepeda motor, karena dengan mempertahankan postur tubuh yang benar, Anda akan melatih bagian tengah tubuh, menguatkan leher, dan melatih otot-otot punggung. Semua kegiatan yang terlibat dalam menyetir sepeda motor dan menjaganya tetap stabil dalam perjalanan lambat juga dapat memperkuat otot perut. Dan yang terakhir, membakar kalori. Jadi bukan hanya olahraga saja yang bisa membakar kalori, menaiki sepeda motor juga bisa loh. Bukan hanya menyajikan latihan fisik dan mental. Touring juga meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh. Nah, jadi ada banyak manfaat yang bisa dapat saat mengikuti touring, guys. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, tentu dipastikan tubuh fit dan sehat sebelum berkendara. Rencanakan kapan waktu yang tepat untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Misalnya setiap 2 jam berhenti untuk beristirahat, minum, dan meregangkan tubuh. Oke guys, saat ini perjalanan kita sudah sampai di Hutan Cagar Alam Rimbo Malampah, Kecamatan Tigonagari. Dan sebentar lagi tentunya akan sampai di pertigaan Padang Sawah dan kemudian untuk dilanjutkan belok kanan menuju Kinali. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, kita berhenti sejenak di Masjid Raya Al-Ikhlas Malampah. Dan kesempatan ini digunakan bagi peserta untuk melakukan peregangan ataupun untuk memberikan kesempatan bagi yang ingin melepaskan hajatnya. Sesampainya di Simpang 3 Padang Sawah, maka kita berhenti lagi sejenak untuk berkumpul terlebih dahulu guna menyatukan pasukan kembali, guys. Ya, karena kita akan memasuki daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ya, yang penting foto-foto dulu. Dan serunya di sini, apabila ada momen dan spot yang menarik, maka kita akan kompak untuk berhenti terlebih dahulu berselfie ria. Jadi konsep perjalanannya memang dibuat senyaman mungkin untuk peserta. Setelah sampai di Simpang 3 Kinali, maka waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan sudah waktunya untuk mencari tempat makan siang terlebih dahulu. Karena apabila lansia melakukan perjalanan, masalah makan ini adalah hal yang tidak boleh diabaikan, guys. Dan setelah makan siang dan istirahat sejenak, dilanjutkan dengan salat berjamaah bersama di Masjid Raya Nurul Huda, Jamba. Setelah salat, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Pantai Sasak. Tetapi sebelumnya karena salah satu motor ada yang kekurangan angin, yaitu motor miliknya Pak Lurah Aceh bocor alui, maka kita ramai-ramai dulu singgah di bengkel tambal ban. Oh ya guys, mengapa Pantai Sasak ini menjadi tujuan atau sasaran kita pada touring kali ini? Ya, karena Pantai Sasak ini adalah objek wisata favorit bagi penduduk, khususnya di Pasaman Barat ini. Penduduk di sini lebih akrab menyebutnya dengan nama Muaro Sasak, karena pesona pantai ini terutama terletak pada muaranya. Pantai ini terkenal dengan pesonanya yang memukau dan ketenangannya yang menarik.
dan seringkali menjadi tujuan liburan bagi banyak orang. Menurut informasi guys, biasanya para wisatawan ramai datang ke pantai ini pada akhir pekan untuk berkumpul bersama keluarga. Dan juga akan lebih ramai pada hari libur nasional seperti Hari Raya dan Idul Adha, sehingga menyebabkan akses ke lokasi ini sangat macet. Apalagi pada saat acara pesta pantai. Nah, nggak kebayangkan lagi deh berapa banyak wisatawan yang datang. Biasanya nih, para wisatawan datang ke Pantai Sasak pada sore hari atau menjelang matahari terbenam. Alasannya sudah pasti ingin menikmati sunset yang indah. Karena momen sunset memang sangat memukau dan membuat kita bahagia pada saat melihatnya secara langsung. Apalagi sekarang sudah kamera kita dapat mengabadikan momen sunset itu guys, dan melakukan swafoto. Pasti sangat estetik sekali bukan? Di Pantai Sasak ini banyak disuguhkan dengan objek dan infrastruktur yang menarik untuk memanjakan wisatawan yang datang, seperti pohon seribu yang biasa digunakan untuk berteduh dan nongkrong di bawahnya. Dan juga terdapat taman untuk tempat bermain anak-anak. Selain menikmati suasana pantai yang indah, wisatawan juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas yang ada di sini. Bagi yang ingin membawa oleh-oleh, di sini juga ada pedagang ikan kering yang menawarkan dagangnya. Dijamin murah guys, dan ikannya baru-baru lagi. Dan kebetulan kami peserta touring semua membeli dan bawa oleh-oleh ikan kering ke Bukit Tinggi. Nah, jadi nggak salah kalau kalian berkunjung ke pantai ini. Nggak mengecewakan pokoknya. Jadi bagi Anda yang suka dengan keindahan pantai, Pantai Sasak ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang berlibur ke Pasaman Barat. Yuk, atur jadwalnya dari sekarang guys. Setelah puas menikmati indahnya pantai dan mengabadikan dengan berfoto-foto ria, maka perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan nelayan dan menikmati sensasinya berkendaraan di antara rumah-rumah penduduk. Setelah itu perjalanan kami lanjutkan ke Saung Beach, dan di sini kami membeli aneka ikan kering sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke Bukit Tinggi, dan juga sebagai pertanda telah berkunjung ke Pantai Sasak.
dan perjalanan dilanjutkan dan kembali pulang menuju arah Bukit Tinggi. Apabila hendak ke pantai tadinya melalui Simpang 3 Opir Jamba, maka untuk kembali ke Bukit Tinggi kami mengambil jalan melalui Simpang 4 dan kemudian terus menuju Simpang 3 Kinali. Untuk kembali ke Bukit Tinggi,
kami melalui jalan Lubuk Basung dan kemudian berhenti terlebih dahulu untuk salat maghrib di Linggai Maninjau. Maghrib, perjalanan dilanjutkan melalui Kelok 44 dan istirahat dulu di Kelok 23 untuk menikmati suasana Danau Maninjau dari ketinggian.
Setelah melepaskan lelah sejenak, maka perjalanan dilanjutkan ke Bukit Tinggi. Dan tepat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, maka perjalanan berakhir dengan titik kumpul lapangan kantin Jalan Sudirman, Bukit Tinggi. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.